Kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Ya, Malaysia. Itu ya. kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Miris, gaji dosen Indonesia cuma cukup untuk 143 kilo beras. Dan beda jauh dengan negara tetangga kita, yang dimana gaji dosennya itu sungguh luar biasa. Jangan marah ya, video ini sebagai bentuk informasi agar kita tahu dan berapa sih gaji dosen di Indonesia dan kenapa bisa serendah itu. Kenapa beda dengan negara tetangga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua. Lagi-lagi perbedaan yang cukup sangat lumayan jauh, yang dimana dari segi gaji guru, gaji dosen, memang perlu kita akui Malaysia begitu sangat cukup lumayan ya dalam memberikan gaji para guru dan dosen. Ya mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengikuti langkah-langkah yang sangat positif. Kalau guru digaji cukup lumayan, tentunya kan mereka juga akan lebih mengutamakan kualitas ya kan, pendidikan untuk mengajar. Tetapi apabila seorang guru dibayar dengan upah yang rendah, tentunya pasti kalau ada tawaran misal kata kerja dengan gaji cukup lumayan tinggi, akhirnya kan bisa mengundurkan diri. Itu hanya menurut pendapat saya, sahabat-sahabatku semua. Oke, tak perlu berlama-lama. Kenapa gaji guru di Indonesia begitu sangat murah hingga netizen terkejut dengan gaji guru yang ada di Malaysia? Kita simak videonya. Masih berharap pendidikan Indonesia akan maju kalau gaji dosen dan gaji guru masih terendah di ASEAN. Gaji dosen dan gaji guru kita jauh tertinggal. Harusnya kalau pendidikan mau maju, gaji guru dan gaji dosen dinaikkan dulu. Bukankah anggaran APBN di negeri ini lebih besar porsinya untuk pendidikan? 400 triliun setiap tahun, tetapi gaji masih begini sangat rendah di Indonesia. Berharap maju, sepertinya susah. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Dan tombol-tombol ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri. Dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia. Terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak Aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Rina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Mengenal adat dan budaya Malaysia. Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti. Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina. Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha, mau buat modal madul, yuk monggo, kata guru asal Pekalongan, Jawa Tengah itu. Kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Ya. Malaysia itu Ya. kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun itu udah cukup nyaman gak Ya, sih itu- bagi 12 at least 10 jutaan per bulan. Iya, itu oke lah, Oke oke banget lah. Maksudnya kayak negara tetangga aja bisa segitu nggak sih, Kak Guru? Iya, yang GDP-nya beti-beti nggak sih? sama negara kita? Beti-beti, Kenapa kita di pendidikan nih dipres banget nih? itu dia makanya. Padahal ya balik lagi ke video tadi di awal ya, nggak bercandain nasib guru. Betul, Kan itu next generation di tangan mereka. itu dia. Setengah dari hari-hari kehidupan anak-anak tuh ya dididik sama guru-guru. Betul. Kalau guru-gurunya nggak sejahtera, terus dia stres mikirin gimana Itu mau menghidupi keluarganya, gimana mau ngasih pelajaran buat anak-anak ya kan? iya, gimana dia mau berdedikasi gitu dalam proses transfer of knowledge di dalam kelas gitu. Betul. Aduh. Karena gue ngerasain sendiri Kak, gue kan kuliah di Malaysia kan. Mm-mm. Apalagi dosennya di Malaysia itu gajinya sangat amat nyaman nih. Ya. Jadinya ya. kerasa ke kita pas belajar itu kayak mereka tuh dedicate their life gitu loh. Iya nggak sih, bener banget lagi. Gitu. Kerasa banget kayak mereka tuh care Betul. dengan proses belajar mengajar. Definisi care tuh kayak, lu ngerti kan? Iya. Gak ngerti di mana? benar. Bagian mananya yang nggak paham? Dia tuh bener-bener make sure everybody in the classroom paham, ngerti, mudeng apa paparan dia. Yang nggak mudeng, tanya ke saya, Tanya. jangan sungkan. I have Betul. all the time, I have all the attention untuk kalian, karena tugas saya di sini cuma untuk memastikan kalian tuh ngerti apa yang saya Betul. pelajarin. Betul. Gimana nih? Nggak tahu deh. Kita going to kesini apa kesini kita nggak tahu. Gimana nih? Padahal Indonesia tuh mau menuju Indonesia Emas 2045. Halo. Mas mananya? Mas Jawa kali ya. Guys, lo pernah kepikiran nggak? Selama ini, kebanyakan guru-guru kita ternyata digaji lebih rendah dari standar kalau yang kan gitu. Gue nemuin artikel dari kompas.com yang ditulis oleh Imam Zanatul Heri. Dan isinya bikin kita harus buka mata soal nasib guru di Indonesia.
Harry mengatakan, seringkali dilupakan bahwa kelayakan gaji bagi guru bukanlah karena guru adalah profesi yang mulia dan penting bagi negara, tetapi karena guru itu adalah manusia. Bang, ini ngebuka wawasan gue banget. Menurut Harry, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah disebutkan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, realitanya hampir 20 tahun pasal ini belum benar-benar terwujud. Bahkan banyak guru yang masih digaji di bawah upah minimum seperti 300.000 per bulan. Ironis banget kan? Nah, pada masa kampanye Pilpres 2024, Pak Prabowo dan Mas Gibran sempat menjanjikan upah minimum bagi guru non-ASN. Tapi nyatanya setelah kabinet baru terbentuk, ternyata tambahan gaji hanya diberikan untuk guru yang sudah berhasil untuk bersertifikasi. Ini bikin banyak guru honorer kecewa, karena mereka yang belum bersertifikasi bukan berarti nggak berkualitas, tapi karena sistem sertifikasi selama ini memang terbatas dan nggak bisa menjangkau semua guru. Stay tune di part 2, kita akan bahas lebih dalam tentang hal ini. Ini momen ketika bule terkejut mendengar penjelasan pria ini yang mengatakan bahwa orang Indonesia setiap harinya ditipu oleh pemerintah sendiri dan banyak kasus korupsi. Jadi, waktu itu ada video yang viral tunjukin seorang pria Indonesia lagi ngomong serius banget sama bule. Nah, pria ini cerita belak-belakan soal realita gaji guru di Indonesia yang bikin hati miris banget. Dia bilang, bayangin aja, ada orang yang udah capek-capek kuliah, dapat gelar sarjana, terus jadi guru, tapi upahnya cuma 500.000 per bulan. Malah ada yang lebih parah lagi, cuma dapat 200.000 sampai 300.000 per bulan. Yang bikin mirisnya adalah gajinya itu kadang baru dibayar setelah 3 bulan bekerja. Nah, si bule itu sampai terkejut bukan main. Dia merasa nggak masuk akal. Kok bisa gaji guru itu serendah itu? Apalagi orang yang sudah berpendidikan tinggi dan punya gelar. Saking kecilnya gaji guru, banyak di antara mereka yang nggak menjadikan profesi guru sebagai mata pencaharian utama di Indonesia. Banyak guru yang akhirnya nyambi dan punya pekerjaan lain, dan ada yang berniaga atau bahkan sampai melaut. Semuanya ini demi mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, karena mengandalkan gaji guru aja nggak bisa cukup. Biar tidak salah paham ya, sahabat-sahabatku semua, di sini saya ingin menjelaskan guru Indonesia yang dikirim ke Malaysia untuk saat ini, mereka itu mengajar anak para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dan yang diajarkan adalah siswa-siswa dari buruh migran ya sahabatku semua. Jadi bukan mengajar di sekolahan kerajaan Malaysia, melainkan mengajar untuk anak-anak yang sekolah di KBRI. Biasanya sekolah tersebut itu berdekatan dengan KBRI Indonesia. Jelas ya? Jadi jangan salah paham. Nah, inilah fakta yang mengejutkan. Ternyata gaji dosen di Indonesia itu memang sangat rendah. Dan ini informasinya. Miris gaji dosen Indonesia. Gaji dosen Indonesia paling rendah se-Asia Tenggara. Kalimat ini bukan asumsi, tapi fakta. Bukan cuma soal angka, tapi juga soal harga diri profesi intelektual. Kita mulai dari yang tertinggi dulu. Yang pertama, Singapura. Negara mungil ini membayar dosennya sebesar $5.262 Amerika Serikat per bulan. Itu setara lebih dari 80 juta rupiah. Wow. Dengan gaji sebesar itu, mereka mampu membeli sekitar 1.767 kg beras per bulan. Bayangkan, hampir 2 ton. Tak heran kalau sistem pendidikan Singapura masuk jajaran terbaik di dunia. Lanjut ke Brunei Darussalam. Dosen di negeri kaya minyak ini digaji rata-rata $1.433 Amerika Serikat per bulan. Cukup tinggi. Dengan gaji itu, mereka bisa membeli sekitar 517 kg beras per bulan. Meskipun daya belinya tidak setinggi Singapura, tapi jelas jauh di atas rata-rata regional. Yang mengejutkan, di Kamboja dosen digaji $1.366 Amerika Serikat per bulan. Tapi daya beli mereka sangat tinggi, bisa dapat 3.253 kg beras. Artinya, harga bahan pokok di sana sangat murah, atau gaji dosennya benar-benar proporsional. Berikutnya Thailand. Gaji dosennya mencapai $1.348 Amerika Serikat per bulan. Dengan jumlah itu, mereka bisa membeli sekitar 858 kg beras setiap bulan. Satu hal yang perlu dicatat, dosen di Thailand masih bisa hidup sangat layak dengan gaji tersebut. Lalu ada Malaysia. Negara tetangga kita ini memberikan gaji dosen sebesar $1.126 Amerika Serikat per bulan.
atau setara dengan sekitar 18 juta rupiah. Wow. Dengan penghasilan itu, dosen Malaysia bisa membeli 2075 kg beras. Itu artinya mereka punya daya beli yang tinggi dan hidup jauh lebih stabil dibandingkan dosen di Indonesia. Bagaimana dengan Vietnam? Gaji dosen di sana rata-rata 650 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 10 jutaan. Memang tidak setinggi Malaysia, tapi daya belinya masih sangat masuk akal, yakni bisa membeli 1093 kg beras setiap bulannya. Di Filipina, gaji dosen rata-rata adalah 471 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 7,5 juta rupiah. Dengan penghasilan itu, dosen di sana masih mampu membeli 573 kg beras setiap bulan dan masih cukup untuk hidup layak. Dan sekarang kita sampai pada Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ini justru memberikan gaji dosen paling rendah, hanya 207 dolar Amerika Serikat per bulan atau setara dengan 3,3 juta rupiah. Dengan angka ini, dosen Indonesia hanya bisa membeli 143 kg beras setiap bulannya, yang artinya hampir 23 kali lebih kecil dari dosen di Kamboja. Dari semua negara Asia Tenggara yang kita bahas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tinggi rendahnya gaji dosen tidak selalu berbanding lurus dengan daya beli mereka terhadap kebutuhan pokok seperti beras. Mari kita simpulkan dalam 3 kategori utama. Negara dengan gaji dosen tertinggi. Singapura tak terbantahkan dengan gaji rata-rata 5.262 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 80 juta rupiah. Dosen di sana hidup sangat sejahtera secara nominal dan bisa membeli hampir 2 ton beras per bulan. Wow. Ini mencerminkan betapa seriusnya Singapura dalam menghargai pendidikan tinggi. Negara dengan daya beli terbaik terhadap beras. Kamboja justru memimpin meskipun gajinya hanya 1.366 dolar Amerika Serikat. Tapi karena harga beras di sana sangat murah, dosen bisa membeli hingga 3.253 kg beras per bulan, tertinggi di kawasan ini. Ini menunjukkan bahwa daya beli bukan sekedar nominal gaji, tetapi sangat menentukan kesejahteraan real. Negara dengan keseimbangan ideal. Malaysia berada di posisi tengah yang stabil dan juga seimbang, dengan gaji sekitar 1.126 dolar Amerika Serikat atau 18 juta per bulan. Dosen Malaysia bisa membeli sekitar 2.075 kg beras. Artinya mereka hidup lebih dari cukup dengan keseimbangan antara penghasilan dan juga biaya hidup. Negara dengan kesejahteraan terendah. Sayangnya posisi ini ditempati oleh Indonesia. Gaji dosen hanya 207 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 3,3 juta rupiah. Dari jumlah itu, mereka cuma bisa membeli 143 kg beras per bulan. Jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan dari Filipina dan juga Vietnam sekalipun. Kita kalah jauh dengan Kamboja. Miris enggak? Ternyata selama ini kita hanya menang heboh saja. Tapi faktanya ya memang pahit. Kita kalah dengan Kamboja yang dimana bisa menggaji para guru, para dosen dengan gaji yang cukup lumayan tinggi. Sedangkan di Indonesia, gaji guru, gaji dosen merupakan salah satu yang paling terendah di Asia Tenggara. Ya Allah ya Robbi. Mudah-mudahan pemerintah juga segera berbenah, dan harapan saya sebagai orang Indonesia tentunya semoga dari rendahnya gaji guru, gaji dosen, semoga ada jalan terbaik untuk mereka supaya pendidikan kita juga berkualitas. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.